Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, di dalam pembelajaran Character Building. Para peserta pembelajar yang saya hormati dan banggakan, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dianugerahi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran walaupun secara online. Nah, para peserta pembelajar, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas satu topik baru yang berjudul tentang hakikat manusia. Nah, para peserta pembelajar, materi ini diberikan merupakan landasan awal dalam membangun character building. Mengapa ini diperlukan? Karena sebuah watak, sebuah tabiat, sebuah karakter itu didasarkan bagaimana manusia memahami dirinya. Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini yang memiliki kemampuan merenungkan dirinya, mampu membangun pemahaman siapa dia. Dan ini penting karena menjadi dasar orang bersikap, menjadi acuan orang berperilaku. Nah, oleh sebab itu, hubungan antara hakikat manusia dengan character building sangat erat kaitannya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh siapa hakikat manusia, para peserta pembelajar, marilah kita pahami terlebih dahulu apa itu pengertian character building. Character building terdiri dari dua kata, building dan karakter. Building itu to build, yaitu membangun, ya, memperbaiki, membina atau mendirikan. Sedangkan karakter atau karakter adalah tabiat, watak, akhlak, budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang sehingga membedakan dengan orang lain. Nah, dalam konteks mata kuliah character building di STIE SBI adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki atau membentuk tabiat, watak, ya, sifat, budi pekerti manusia dalam sebuah lingkup masyarakat. Ya, dalam konteks ini peserta pembelajar sedang belajar di perguruan tinggi STIE SBI. Yang akan dibentuk berlandaskan pada, sudah kita sampaikan pada pertemuan pendahulu, yaitu berdasarkan karakter agama masing-masing, keyakinan masing-masing, kemudian berdasarkan basis kulturnya masing-masing, kemudian identitas keindonesiaan dan alma mater ke STIE SBI. Nah, itulah pengertian sekilas mengenai apa itu character building. Nah, para peserta pembelajar, kalau kita renungkan bersama, kita refleksikan bersama, manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kesadaran untuk berjarak dengan dirinya sendiri. Maka itu sejauh yang manusia lakukan, walaupun sudah sering merenung, ya, merumuskan siapa dirinya, berusaha mencari tahu siapa aku, tapi tetap saja manusia adalah misteri bagi dirinya sendiri. Siapa sesungguhnya aku? Walaupun konstruksi pemikiran dilakukan, deskripsi pengetahuan dilakukan sampai muncul berbagai teori, berbagai konsep tentang siapa itu manusia, tetap saja manusia menyimpan sebuah misteri dalam hidupnya. Nah, membahas tentang siapa hakikat manusia merupakan bahasan paling rumit memang, sekaligus paling unik di antara realitas yang ada. Nah,
Mengapa terjadi demikian? Karena manusialah subjek sekaligus objek dari bahasan tersebut. Selain itu, manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia ini yang mampu mempertanyakan dirinya sendiri. Nah, dari hasil perenungan, pencarian jawaban tentang hal itu, siapa hakikat manusia, memunculkan berbagai perspektif atau ilmu, pengetahuan atau sudut pandang. Ada yang namanya ilmu filsafat manusia, ada namanya psikologi, ada antropologi, ada agama, dan lain sebagainya. Contoh ilmu-ilmu tersebut sudah lama mencari jawaban siapa sesungguhnya manusia. Tapi tetap saja, manusia adalah makhluk unik yang tetap menyimpan misteri. Tapi justru karena ada ruang misteri inilah, manusia tidak boleh berhenti dalam upaya mencari siapa hakikat dirinya. Nah, di dalam upaya untuk mengetahui siapa hakikat manusia itu biasanya muncul beberapa pertanyaan yang bersifat filosofis, ya. Seperti pertanyaan apakah dan siapakah manusia pada hakikatnya? Bagaimana kodrat manusia itu? Apakah sifat-sifat manusia yang unik yang membedakan dari makhluk-makhluk lain? Bagaimana hubungan antara badan, raga kita, jasmani kita dengan jiwa? Bagaimana mungkin manusia dapat bebas dan merdeka untuk melakukan segala yang dia inginkan? Dan apakah arti kepribadian seseorang manusia? Nah, itulah contoh-contoh yang ingin diajukan untuk menjawab atau mencari tahu siapa hakikat manusia. Kalau kita amati dalam sejarah peradaban manusia, produk-produk peradaban itu selalu dimulai dari pencarian jawaban akan hal ini. Orang zaman dulu ya sering melakukan hal-hal yang bersifat kontemplatif. Tujuannya ya merenungi dirinya, menghayati kehidupannya, merefleksikan realitas-realitas ini semua, berpikir kritis. Tujuannya adalah untuk menjawab siapa aku. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ya. Ada yang melakukan hibernasi, ada yang melakukan kontemplasi, ada yang melakukan pengasingan diri, ada uzlah, ada semedi, ada menyepi, dan lain sebagainya, ya. Itu semua adalah upaya untuk merenungkan diri dan mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, saya mengutip seorang filosof yang dianggap paling awal membahas konsep tentang siapa itu manusia, yaitu Socrates, ya, seorang filosof Yunani kuno. Pernyataannya demikian: yang pertama harus diselesaikan adalah kenalilah dirimu. Siapa saya? Mengenal dengan baik siapa saya dapat mengantar pada pengenalan terhadap di luar saya yang lebih asasi dan menjadi penentu segalanya. Sedikit meminjam salah satu dalil dalam sebuah agama, tidak penting agamanya apa, tapi saya pernah membaca sebuah dalil mengatakan siapa yang mengerti dirinya akan mengerti Tuhannya. Nah, dari statement ini, dari pernyataan ini kita bisa merefleksikan bahwa pengenalan terhadap diri sendiri itu merupakan pusat, merupakan epicentrum orang untuk mengenal di luar dirinya. Makanya kalau dalam kultur tertentu ada kearifan-kearifan lokal yang melatih manusia untuk mengendap, untuk menep, ya, untuk justru melihat pada diri sendiri. Itu bukan sebuah sikap untuk menjauhi di luar dirinya, tetapi justru untuk memposisikan diri dengan tepat supaya sikap kita terhadap di luar diri kita itu juga akan tepat pula. Semakin orang mengendap dalam dirinya, semakin jelas kepribadiannya, akan memudahkan sikapnya terhadap di luar dirinya, terhadap alam semesta,
terhadap orang lain, terhadap masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan sebuah pernyataan yang patut kita refleksikan. Orang modern sekarang momentum untuk merefleksikan diri semakin sempit, di tengah kesibukan, di tengah hiruk pikuk gemerlap budaya modern sekarang ini, kesempatan dan kesediaan untuk merenungkan diri semakin jarang dilakukan oleh manusia modern. Itulah kemudian muncul problem-problem tentang ketidakjelasan identitas, disorientasi, dan lain sebagainya. Nah, para peserta pembelajar sedikit mengenalkan konsep-konsep besar dari para ahli. Saya cuplik beberapa saja yang mungkin bisa mengenalkan bagaimana hakikat manusia menurut para ahli. Saya mengutip konsepnya Aristoteles, mengatakan bahwa siapa manusia, filosof ini menjawab, manusia adalah zoon politikon, yaitu makhluk yang memiliki orientasi dan naluri untuk berkuasa. Itulah kemudian predikat manusia tidak bisa dihindari adalah makhluk sosial. Dia selalu berinteraksi dengan orang lain, berkepentingan dengan orang lain, termasuk mengamankan kepentingan-kepentingannya. Bagaimana meraih tujuan-tujuannya. Maka manusia dalam hidup dalam pengertian zoon politikon ini, maka kekuasaan menjadi sangat penting. Ini menurut Aristoteles. Kemudian filosof lain dari Yunani juga ada sebuah aksioma yang sangat populer yang nanti melahirkan filsafat rasionalisme, dan ini nanti mengilhami munculnya positivisme atau ilmu pengetahuan dan akhirnya lahirnya teknologi, yaitu dari Descartes. Itu ada sebuah pernyataan yang sangat populer, cogito ergo sum. Saya berpikir maka itu saya ada. Jadi siapa manusia bisa disimpulkan adalah ketika manusia melakukan proses berpikir. Kalau pikiran ini tidak digunakan, rasionalitas tidak dimaksimalkan di dalam hidup, maka dia bagaikan tidak ada. Jadi hakikat manusia adalah makhluk berpikir. Jadi pikiran itulah substansi dan esensi dari hadirnya manusia. Kemudian Karl Marx mendefinisikan hakikat manusia sebagai homo faber, yaitu binatang yang membuat peralatan. Ini kalau di dalam struktur sosial sesuai dengan setting sejarah konsep-konsepnya Marxis, yaitu masyarakat industri, di mana manusia, human being, itu dimaknai sebagai kerja. Dalam konteks itulah kemudian muncul analisis kelas, bahwa manusia itu dianggap ada, hakikatnya bisa mewujud ketika bekerja, tetapi terhindar dari alienasi, dari keterasingan apa yang dia kerjakan. Nah, ini karena Karl Marx setting pemikirannya adalah masyarakat industri di Eropa, di mana kaum pekerja itu tertindas atau subordinatif dari pemodal atau kaum kapitalis. Makanya Marx mengatakan manusia adalah makhluk pekerja yang membuat peralatan dalam proses-proses produksi. Nah, pemikir lainnya adalah Habermas. Nah, ini adalah pemikir kontemporer di era sekarang, itu mendefinisikan manusia sebagai interaksi sosial. Hakikat manusia adalah interaksi, berhubungan dengan orang lain. Barangkali konsep ini bisa kita elaborasi pada situasi saat ini, di masa pandemi ini, di mana social distancing diwajibkan, physical distancing diharuskan untuk menjaga untuk menekan penyebaran COVID-19, maka akan berimplikasi bukan hanya pada persoalan ekonomi, tapi banyak hal akan mengalami banyak perubahan secara krusial dan signifikan. Itu mengapa? Karena hakikat manusia dihilangkan, setidaknya diminimalisir, sehingga dia tidak bisa berinteraksi. Walaupun mungkin dalam era sekarang ini bisa tergantikan dengan jaringan-jaringan dunia maya, internet, ya, dan lain sebagainya.
Tetapi apakah sepenuhnya itu bisa mengganti makna-makna dari interaksi sosial? Inilah problem yang harus kita cermati bersama. Nah, itu menurut Habermas. Kemudian John Stuart Mill, ini menurut definisi siapa itu manusia mungkin relevan dengan kajian program studi Anda, yaitu ekonomi, baik manajemen maupun akuntansi. John Stuart Mill mendefinisikan manusia adalah homo economicus, yaitu makhluk yang selalu berusaha terus-menerus untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dalam hidupnya secara naluriah akan bekerja mencari keuntungan dan kepuasan diri, dan itu tidak terbatas. Nah, itulah makhluk ekonomi ini pada akhirnya nanti berkembang terus-menerus menghasilkan berbagai peradaban, ya, termasuk kapitalisme, modernitas, dan lain sebagainya. Nah, dan lain-lain. Itulah para peserta pembelajar sekedar cuplikan dari definisi atau hakikat manusia menurut berbagai ahli. Mungkin dari perspektif yang lain tentu sangat banyak, ya. Mungkin secara agama contohnya, sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Tentu siapa manusia didefinisikan menurut keyakinan Anda tentu berbeda-beda. Tapi saya yakin masing-masing agama pasti memiliki konsep siapa itu manusia. Nah, para peserta pembelajar, dari sekian dan banyaknya definisi hakikat manusia, manakah yang paling benar? Saya kira persoalannya bukan pada penentuan mana yang paling benar, tetapi sejauh mana konsep-konsep, teori-teori tentang hakikat manusia itu diinternalisasi setiap orang. Itu adalah soal pilihan. Kita bisa mengambil mungkin condong definisi manusia adalah makhluk ekonomi, atau manusia adalah makhluk politik, atau manusia adalah makhluk moral, manusia adalah ciptaan Tuhan atau gembala Tuhan, terserah sesuai dengan keyakinan Anda. Tapi yang jelas adalah begitu definisi dipilih, pasti mengandung konsekuensi. Nah, inilah mungkin ketika dalam hidup bersama kita membentuk karakter, akan diuji sejauh mana tingkat utilitas pemahaman kita terhadap orang lain. Sejauh mana konsep-konsep yang kita pilih itu bermanfaat untuk diri kita dan diri orang lain. Nah, inilah mungkin ukuran sejauh mana sebuah konsep atau hakikat manusia itu memiliki nilai guna. Itu yang menurut saya jauh lebih harus diperhatikan. Nah, para peserta pembelajar, selain hakikat manusia yang harus kita sadari adalah manusia memiliki dimensi-dimensi. Maka ada yang menyatakan oleh para filsuf, manusia adalah makhluk multidimensi. Berbeda dengan makhluk binatang contohnya, atau makhluk hidup yang lain seperti tumbuh-tumbuhan. Relatif dimensinya mungkin hanya tunggal. Seperti kalau binatang atau tumbuh-tumbuhan, dia hanya punya dimensi biologis, atau binatang dia hanya punya naluri-naluri animal instinct, hukum-hukum biologis, dia lapar pengen makan, dengan cara apakah ini baik atau buruk mungkin bukan ranah binatang untuk menentukan itu, tapi yang penting adalah memenuhi insting naluriah dari biologinya. Tetapi kalau manusia itu memiliki dimensi yang banyak. Walaupun biologis itu menjadi bagian dari dirinya, tetapi manusia memiliki dimensi lain. Dan itu harus diseimbangkan dan diformulasikan secara komprehensif. Tidak bisa atas nama kelaparan kemudian orang asal makan. Nah, disinilah kemudian manusia memikir tentang etika. Yang saya makan ini milik siapa? Cara mendapatkannya bagaimana? Saya makan ini untuk apa? Nah, disinilah kemudian membuktikan atau menegaskan bahwa manusia tidak sesederhana makhluk biologis, tapi dia memiliki dimensi rohani, punya dimensi etik, punya rasionalitas, punya rohani, dan lain sebagainya. Nah, para peserta pembelajar, sedikit saya suplik dua dimensi di dalam diri manusia. Pertama adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam konteks memahami tentang siapa hakikat manusia, walaupun itu episentrumnya adalah dirinya sendiri, pusatnya bersumber dari dirinya dan untuk dirinya, tetapi ketika hakikat itu ditemukan, maka memiliki dimensi terhadap orang lain.
Walaupun itu individual, tapi konteksnya kita tidak mungkin hidup sendirian. Pasti berkepentingan dan kita membutuhkan orang lain. Itulah mengapa manusia punya dua sisi, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Kedua, dimensi manusia juga mengandung unsur jasmani dan rohani. Tubuh kita, ya, kita disebut dengan mikrokosmos, ya, dunia jagat cilik, jagat kecil. Tubuh kita memiliki unsur-unsur yang mungkin alamiah, tidak bedanya sebetulnya dengan binatang. Kita ada organ-organ tubuh, anatomi, sel-sel dan lain sebagainya. Yang hukum-hukumnya itu bersifat biologis alamiah. Maka manusia akan mati kalau tidak makan. Dia membutuhkan bahan-bahan yang menyuplai keberlangsungan hidupnya. Dia butuh air, butuh oksigen dan lain sebagainya, butuh nutrisi dan lain sebagainya. Kalau itu terganggu, maka jasmaninya akan bermasalah, sakit dan lain sebagainya, dan ujungnya adalah kematian. Tapi di sisi lain, manusia juga punya dimensi rohani. Dia bisa meloncat dari dirinya sendiri dan melampaui dari hukum-hukum biologisnya. Walaupun secara naluriah dia bisa mengambil sesuatu untuk makan, untuk melanjutkan hidupnya, tapi dia harus mempertanyakan tentang makna yang dimakan, tujuan yang dimakan, bagaimana caranya makan, di mana itu terkait dengan orientasi rohani manusia masing-masing, sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Dan itu harus dipenuhi juga. Nah, itulah kemudian ada makhluk religius, spiritualitas, peribadatan, doa, dan lain sebagainya. Nah, itulah dua contoh para peserta pembelajar dimensi-dimensi manusia. Nah, para peserta pembelajar, pemahaman tentang hakikat manusia diharapkan bisa menjadi landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam membangun karakter diri kita masing-masing sesuai dengan lingkup di mana kita berada. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal. Ini yang harus kita diskusikan bersama adalah seiring dengan perkembangan zaman, dinamika di masyarakat, ya, globalisasi, modernitas, dan lain-lain. Manusia Indonesia ini sekarang tampil lebih sebagai apa? Di dalam hidup kita bersama maupun hidup sebagai individu, kita ini sering tampil sebagai apa? Makhluk ekonomi, makhluk politik, makhluk biologis, makhluk rohani, makhluk moral, makhluk sosial, atau makhluk apa. Nah, saya mohon peserta pembelajar untuk merenungi di dalam lingkup hidupnya masing-masing, di dalam konteks dunia kerja Anda, bisnis Anda, kantor Anda, keluarga Anda, masyarakat Anda. Di dalam membentuk karakter diri kita masing-masing, apakah kita sudah jujur menjadi diri kita sendiri atau tidak. Marilah kita sering merenung, refleksikan diri untuk memikirkan diri kita masing-masing. Dan tadi di awal sudah saya singgung bahwa manusia modern sekarang sering menghilangkan momentum untuk merenungi siapa dirinya. Di tengah kesibukan, di tengah hiruk-pikuk, gemerlap, kepadatan, dan lain sebagainya, kecepatan, dan lain sebagainya. Orang kadang merasa tidak memiliki kesempatan untuk berkontemplasi, merenungkan siapa dirinya. Nah, ini tentu menjadi refleksi budaya modern. Mari kita sediakan waktu untuk merenungkan siapa kita. Bukan untuk berhenti mengekspresikan diri, tapi justru dengan kita mengetahui hakikat kita, supaya kita tepat mengambil posisi dimanapun kita berada. Demikian peserta pembelajar, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya mohon peserta pembelajar untuk mencari referensi lebih jauh, mengembangkan wawasan dengan membaca berbagai sumber belajar. Ini hanyalah sebuah pengantar semacam itu untuk membuka wawasan kita mengenai siapa hakikat manusia. Tentu ada keterbatasan. Untuk itulah saya mohon maaf jika ada keterbatasan dalam penyampaian topik hari ini.
Demikian, sampai jumpa minggu depan. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang lain dengan topik yang akan kita bahas selanjutnya. Salam sehat, mari kita kenali diri kita sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.